Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bait alfiyah yang ke-25. Namun sebelum kita membahas ini, saya perlu mengingatkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu bagannya ya, yaitu seperti ini. Bahwasannya i'rab itu ada i'rab rafa dan nasab, kemudian ada pula jar dan ada jazam. Rafa dan nasab ini berlaku untuk fi'il dan isim, kemudian jar hanya berlaku untuk isim, dan jazam hanya berlaku untuk fi'il. Nah, lanjutannya sekarang adalah kita akan menceritakan tanda-tanda atau alamat bagi 4 tanda i'rab ini, yaitu i'rab rafa, nasab, jar, dan jazam. Kita mulai. Pertama adalah farfa. Farfa ini terjemahannya adalah rafa'kanlah. Ini fi'il amar ya. Fa-nya adalah fa robitoh. Kemudian di depannya irfa, fi'il amar, hamzahnya hamzah wasal, sehingga tidak dibaca karena huruf sebelumnya berbaris. Jadi tidak kita baca fa irfa, tetapi farfa. Ini dari rafa'a yarfa'u, fi'il amarnya irfa. Terjemahannya rafa'kanlah. Kemudian bidommin, bi huruf jar, dommin majrur dengan huruf jar bi. Terjemahannya adalah dengan dhammah. Selanjutnya huruf waw. Waw ini adalah waw ataf. Kemudian wansiban. Wansiban di sini adalah ma'tuf ala irfa. Terjemahannya adalah nasabkanlah. Selanjutnya fathan. Fathan di sini adalah terjemahannya dengan fathah. Kemudian apa posisi fathan ini? Kenapa fathan ini dibaca nasab? Maka jawabannya, ini sebenarnya ada huruf bi sama dengan pada bi dhammin tadi. Bi yang ini ya, sama. Bi fathin. Tetapi huruf jarnya dibuang. Maka nanti masuklah dia terkategori mansub ala naz'il khafid. Dinasabkan karena membuang yang mengkhafatkannya. Pembahasan hal ini nanti akan kita bahas pada bait ke-272. Jadi untuk sekarang ya diterima saja dulu bahwasannya ini adalah mansub ala naz'il khafid. Selanjutnya ada huruf waw ataf lagi. Kemudian jurra fi'il amar ma'tuf ke irfa lagi. Terjemahannya dan jarkanlah. Kemudian di depannya kasron. Kasran sama dengan fathan tadi. Aslinya dia adalah bikasrin. Jarkanlah dengan kasroh. Tetapi dihapus huruf ba-nya, huruf yang menjarkannya, maka dia masuk kategori mansubun ala naz'il khafid. Dinasabkan karena membuang yang mengkhafatkannya. Terjemahannya adalah dengan kasroh. Sampai di sini nampak kita sedang membahas tanda-tanda bagi tanda i'rab. Namun hal ini belum semua karena jazamnya belum ada. Kemudian mungkin ada yang bertanya begini, kenapa di sini fi'il amar semua ya, rafa'kanlah, nasabkanlah, jarkanlah, tapi kenapa hanya satu yang menggunakan nun taukid? Ini ya, wansiban. Kenapa hanya satu ini? Kenapa nggak semua menggunakan nun taukid? Maka jawabannya kembali adalah karena nada. Perhatikan, sebenarnya di sini semua bait alfiyah ini punya 12 suku kata. 12 suku kata itu ibaratkan kalau bahasa Indonesia kita membaca rofa berarti dua suku kata, ro dan fa, itu ya. Kemudian nasab berarti 2 suku kata, na dan sob. Kemudian jar berarti 1 suku kata, yaitu jar. Kemudian apa lagi nih? Isim 2 suku kata, i dan sim. Nah, bait-bait ini semua terdiri dari 12 suku kata. Coba mari kita hitung. Farfa bidomin wansiban fathan wajur. Far 1, fa 2, bi 3, dom 4, min 5, wan 6, si 7, ban 8, fat 9, han 10,
wa 11, jur 12. Pas. Farfa bidomin wansiban fathan wajur 12 suku kata. Coba bayangkan itu wansiban diganti dengan wansib. Tentu menjadi 11. Kalau menjadi 11 nanti sudah tak kena lagi lagunya. Karena sebenarnya ini dilagukan ya. Namanya nanti adalah bahar rojas. Jadi itulah alasannya mengapa pada wansiban dimasukkan nun taukid. Baik, selanjutnya kadzikrullahi abdahu yasur. Seperti dzikrullahi abdahu yasur. Kafnya huruf jar, dzikrullahi abdahu yasur adalah biqasdil lafzi fi mahalli jarrin dengan adanya huruf kaf jar. Kemudian selanjutnya jar majrur ini adalah fi mahalli raf'in sebagai khobar. Khobar dari mubtada mahdhuf takdirnya dzalika. Jadi dzalika yang demikian cerita yang sebelumnya tadi seperti gitu, seperti dzikrullahi abdahu yasur. Kemudian apa bisa mewakili dzikrullahi abdahu yasur ini dengan cerita sebelumnya, yaitu farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron? Bisa mewakili itu enggak? Maka jawabannya bisa. Mari kita lihat mulai dari farfa bidomin, ini adalah untuk dzikru. Dzikru di sini adalah mubtada. Mubtada dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini dhammah karena isim mufrad. Nah, inilah dia yang dimaksud farfa bidomin. Rafa'kanlah dengan dhammah. Rafa'kanlah dengan dhammah sebagai tanda rafa'nya. Selanjutnya lafzul jalalah Allahi, dia di sini mewakili cerita jar. Jur kasron, jarkanlah dengan kasroh. Nah, inilah dia, jarkanlah dengan kasroh, dia mudhofun ilaih. Kemudian abda di sini mewakili dia untuk kalimat wansiban fathan. Nasabkanlah dengan fathah karena dia di sini sebagai maf'ulun bih. Muncul pertanyaan, maf'ulun bih dari mana? Maka ini cerita tentang zikru, di mana zikru ini adalah masdar yang beramal seperti fi'ilnya. Jadi nanti zikru ini punya fa'il dan punya maf'ul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Jadi nanti masuk ke pembahasan idhofah masdar kepada fa'ilnya. Jadi meskipun lafzul jalalah ini mudhofun ilaih, tetapi dia ini adalah fa'il dari masdar zikru. Adapun pembahasan mengenai masdar yang bisa beramal seperti fi'ilnya adalah pada bait 424. Kalau mau kita lanjutkan ya, bisa kita lanjutkan, tetapi tidak lagi pada pembahasan sesuai dengan bait yang sebelumnya. Kalau lanjutannya adalah abda mudhof dan hu fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Selanjutnya yasur adalah fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembalinya ke dzikru. Kemudian nanti fi'il dan fa'ilnya ini adalah jumlah fi'liyah dan dia adalah fi mahalli raf'in khabar. Mubtada'nya yang tadi ya, mubtada'nya adalah dzikru. Namun pada abdahu yasur ini mulai dari hu ke yasur ini tidak masuk kategori pembahasan di dalam bait yang sebelumnya. Kan kita hanya membahas tentang ini ya, farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron. Nah itu ya, rafa'kanlah dengan dhammah, nasabkanlah dengan fathah, jarkanlah dengan kasroh. Ah itulah masih pembahasan kita pada bait ini. Adapun hu dan yasur, keduanya ini adalah i'rab mahalli, sehingga tidak punya tanda i'rab. Sedangkan tadi yang zikru itu punya tanda i'rab. Dalam hal ini kalau zikru di i'rab rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah. Sedangkan hu dan yasur
tidak punya tanda, maka tidak kita bahas pada bait ini. Baik, sekian, wallahu a'lam.